ini? Alhamdulillah masih diberikan umur panjang, masih dikasih rezeki, terus pokoknya selalu banyak bersyukur di ulang tahunku di tahun ini gitu, karena aku masih bisa dikasih kesempatan bersama-sama anak-anak dan juga mamaku. Perayaan ulang tahun seperti apa Kak? Dengan anak-anak? Terakhir kali tahun lalu ulang tahun bersama mama dan anak-anak juga, tapi kali ini lebih bermakna karena bersama anak-anak aja gitu. Dan terlebih lagi ada teman-teman juga sih. Ada yang lebih berasa nggak sih 2 tahun ini gitu dengan ulang tahun sebelum-sebelumnya gitu Kak Dewi? Lebih berasa pas enggak juga sih, karena mungkin udah beberapa tahun ini udah mulai menyiapkan diri untuk bisa mandiri gitu. Jadi udah nggak udah nggak mellow lagi, udah nggak ngerasa ngedrop atau insecure, enggak sih. Apa sih yang dicapai di tahun ini? Ada pencapaian nggak sih Kak Dena untuk di tahun ini sendiri buat dirimu? Make a wish? Pencapaiannya ya semua itu kan pelajaran hidup ya buat aku, dan semuanya karena ada kejadian ini semuanya gitu, buat aku nggak mau menyesal gitu, karena anak-anak merupakan yang anugerah terindah lah buat aku gitu. Jadi itu aja sih, bersyukur karena anak-anak bersama aku. Aku nggak tahu apa jadinya kalau aku dipisahkan sama anak-anak, itu aja. Ada kado spesial nggak dari anak-anak? Kado spesial iya, anakku yang cowok dia kasih kado karena dia suka makan, karena gemuk ya gitu. Jadi dia siapin coklat-coklat kesukaan aku dan dia rangkai gitu loh. Nanti aku harus posting deh kayaknya gitu. Dia rangkai itu ditempel-tempel di box sepatu, lucu banget sih. Wow, cukup kreatif. Ada tulisannya I love you mama segala macam, kreatif banget. Itu bertiga nyusunnya atau? Enggak, sebenarnya dia sendiri gitu loh idenya. Kalau yang lain kan si kakaknya dengan ade itu agak-agak inilah gitu loh, nggak terpikirkan hal seperti itu. Itu dia nabung atau gimana Kak? Sempat nanya nggak, ini dapat coklatnya gimana? Dapat coklat dari mana? Kayaknya kalau jajan sama aku dia simpen satu-satu. Jadi coklat dari berbagai merek yang berbeda. Lucu gitu. Kak, mungkin di tahun ini sendiri kan artinya kan banyak cobaan, banyak kejadian yang sudah dilewati. Ya. Kayak refleksi diri seperti apa sih? Ya balik lagi ke situ. Jadi aku tidak mau menyesal gitu loh. Jadi terutama karena anak-anak gitu loh. Itu yang hal yang nggak pernah aku sesali. Mungkin kalau dengan adanya pernikahan ini mungkin bisa dibilang menyesal lah gitu loh. Tapi karena pernikahan ini pun aku mendapatkan anak-anak gitu aja sih. Mungkin ada penyesalan. Ya pastilah, karena kan siapa yang mau hal ini terjadi. Jadi pada saat kita menikah kan nggak mau dong, oh nanti tahun keberapa saya akan cerai, ini kan nggak mau gitu. Pasti semuanya mau langgeng, awet, rajin lah gitu loh. Tapi ya sudah, anak-anak aja jadi pegangan hidup aku dan jadi semangat. Penyesalannya seperti apa sih Kak? Apakah artinya dengan circle yang demikian jadi masuk orang ya ketiga mungkin karena ada ini ya, karena ada lingkungan gitu loh kan, pada saat lingkungan itu memberikan kenyamanan, akhirnya dengan dengan kehidupan yang nyata jadi ya tidak dapat feel-nya gitu loh, akhirnya bisa melupakan. Mungkin seperti itu ya. Jadi kadang kan banyak yang terjadi juga yang lagi marak juga nih sekarang gitu, yang aku juga ikut prihatin lah gitu. Jadi semoga semuanya baik-baik aja. Tapi apa yang membuat Penny akhirnya makin kuat nih hati menghadapi cobaan-cobaan itu, apa sih yang buat kamu tetap? Jadi aku pikir aku nggak bisa gitu Mbak. Tadinya takut dong pasti, gimana aku ngebesarin anak sendiri gitu loh. Waktu itu kita pernah berdebat lah seperti itu. Tapi lama-lama begitu dijalani dan akhirnya aku pisah rumah, ternyata baik-baik aja kok, aku bisa gitu. Dan ternyata aku lebih bahagia gitu loh daripada aku bertahan ya kan, tapi nggak pura-pura bahagia lah gitu. Tapi sekarang lebih oke. Berarti move onnya udah move on banget atau move on Kayaknya setengah-setengah tuh? Itu kalau udah dapet akte cerai mungkin aku baru bisa ya itu dia deh. Move on tuh maksudnya apa sih? Harus punya pasangan ya? Mungkin. Iya ya kayak gitu ya kayaknya salah satunya gitu. Nah kebetulan belum ada pasangan. Mungkin kalau yang ngedeketin mungkin udah ada, tapi ya aku belum mau. Sekarang kan harus lebih memilih lagi ya, memilih gitu. Dan aku juga karena karena belum dapat akte cerai itu aku nggak berani ngapa-ngapain gitu. Kok belum dapet sih Mbak?
Dia lama. masih kasasi kan. Oh, masih kasasi. Masih. Sekarang berkasnya sudah diperiksa oleh Mahkamah Agung tapi belum ada keputusan. Belum ada info lanjutan lagi kak. Iya belum. Belum. Artinya perjalanan perceraian itu tidak mudah ya. Artinya banyak banyak polemik apalagi terkait akta cerai yang belum turun. Seperti apa menanggapinya, melihatnya? Jadi kan sebenarnya yang bersangkutan tuh hanya keberatan untuk perkara tunjangan. Sebenarnya kan tunjangan yang kan bisa ya kita musyawarah dari dia sanggupnya berapa gitu loh. Jadi yang itu yang selalu saya tekankan ke dia kalau bertanggung jawablah sama anak gitu. Karena toh dia juga jangan bilang nggak ada penghasilan atau segala macam. Toh kan sekarang kerja gitu. Syuting juga setiap hari lagi gitu. Jadi itu yang selalu saya bilang sama sahabatnya sih, kita ada perantara sahabatnya gitu. Jangan lupain anak gitu. Itu aja sih. Bahkan masih sering ketemunya sama Ijong gitu, kayak kemarin anak sakit juga masih ketemu. Itu sebenarnya ada obrolan nggak sih Mbak? Ya mungkin dengan masalah yang seperti tadi itu sebenarnya. Ya, terakhir ketemu pada saat anakku sakit itu gitu loh. Ya itu akhirnya gini, sekalinya kita ngobrol nanti bisa jadi konflik gitu loh. Jadi lebih baik ya dihindari, karena aku kadang-kadang gini, gimana nih kamu mau ngasih berapa nih bulan ini atau bulan depan gitu loh. Karena itu dia kan, apa ya Mas, aku sih nggak apa-apa ya karena kan aku kerja, tapi anak-anak kan perlu tahu kalau bapaknya support anak-anaknya gitu. Itu ya kan. Jadi eksistensi bapaknya tuh bukan hanya ngajakin anak pergi setiap 2 minggu sekali terus pergi ke mall bla bla bla, nggak hanya itu kan. Jadi harus support lah semuanya. Mbak belum mau move on banget, berarti masih ganjal kasasi itu ya? Iya lah, masih ganjil kasasi. Nggak lucu lah kalau aku bilang nih ke teman-teman media udah single bla 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 seperti yang dia bilang kan, padahal sebenarnya belum sah gitu. Mbak Rina mungkin kan sekarang masih belum memotongkan ya gitu soal Kak Ida sendiri, tapi ada nggak sih mungkin nanti suatu saat akan berdamai biar nanti buat anak juga enak? Pasti dong, mau banget aku gitu loh. Jadi sebenarnya aku lebih mengajak ke ke Gading dan Gisel kan bisa akur-akur aja mengenai anak segala macam, masih bisa nge-tag pada saat dia posting anaknya dan di repost. Nah aku sebenarnya pengen tuh hal itu terjadi ya, kita akur-akur aja gitu loh. Jadi tapi hal itu mungkin nggak bisa terjadi di saat-saat ini ya, semuanya butuh proses. Ngucapin nggak sih Mbak kemarin Mbak Dena ulang tahun? Udah enggak. Udah. Udah 1-2 tahun ini enggak. Udah. Lost contact enggak, karena kalau dia mau jemput anak segala macam